Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Fokus pembelajaran pertemuan kali ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Ayo kita sebutkan satu persatu ciri-cirinya. Yang pertama adalah bernafas. Yang kedua memerlukan makan dan minum. Ketiga bergerak. Keempat tumbuh dan berkembang biak. 5 peka terhadap rangsang. Dan yang keenam adalah beradaptasi dengan lingkungan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini membahas tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Sekarang, silahkan kalian menyimak penjelasan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Berikutnya marilah kita membaca sebuah teks dan kemudian temukan ide pokoknya. Ada sebuah bacaan yang berjudul gurita. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Dan ide pokok dari kalimat utama tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, sebagai tugas kalian di rumah,
Silahkan kalian kembangkan ide-ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf. Ada 3 buah ide pokok. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan ide pokok yang terakhir, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Bisa dipahami tugasnya? Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.